Nama Edi Mulyadi tengah menjadi sorotan karena diduga menghina ibu kota negara di Kalimantan Timur. Video itu diunggah di kanal YouTube miliknya pada Selasa 18 Januari 2022. Edi Mulyadi menyinggung terkait pihak mana yang ingin membangun perumahan di sana. Edi Mulyadi mempertanyakan perusahaan mana yang ingin membangun dan memasarkan hunian yang mereka buat di Kalimantan. Dalam pernyataan tersebut, terdengar Edi Mulyadi menghina Kalimantan sebagai tempat yang berbau mistis. Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional, Yakobus Kumis, mengecam atas sikap dan perkataan Edi Mulyadi dalam rekaman video yang beredar. "Kami masyarakat Dayak bukan jin atau monyet, tetapi kami manusia. Indonesia sama dengan penduduk Jakarta, Jawa dan etnis serta suku yang ada di negeri ini," kata Yakobus dalam keterangannya pada Senin 24 Januari 2022. Menurut dia, pernyataan Edi CS ini berbahaya, bisa memecah belah anak bangsa yang rukun damai. Sebagai organisasi tertinggi Dayak secara nasional, dia meminta kepada semua pihak agar tidak terjadi main hakim sendiri dari masyarakat dan ormas Dayak. Senada hal tersebut, Ketua Forum Dayak Bersatu, Deki Samuel, meminta agar masyarakat untuk tidak main hakim sendiri terhadap Edi Mulyadi untuk meredam kemarahan rakyat Kalimantan Timur bahkan Kalimantan umumnya. Sementara itu, Ketua Umum Laskar Adat Dayak Nasional, Bair Gaptial, menyerukan agar segera dilakukan sidang adat terhadap Edi Mulyadi di Kalimantan Timur dan menjadi pembelajaran bagi siapapun untuk berhati-hati dalam berbicara apalagi di ruang publik. Begitupun tokoh adat Pasir Midin Budun berpendapat, "Kami sebagai penduduk asli di ibu kota negara sangat tersinggung karena kami disebut jin, kuntilanak, genderuwo, dan monyet. Jangan sampai pemerintah juga anggap kami seperti demikian, sehingga kami tidak diperhatikan dan dilibatkan dalam proses pembangunan IKN ke depan," ujarnya. Terkait hal tersebut, Mukhlis Ramlan, Wakil Presiden Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air asal Kaltara, telah membentuk tim hukum secara khusus mengawal hingga tuntas kasus ini. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan ras dan etnis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Pasal 310, 311 KUHP. Serta banyak lagi untuk menjerat Edi dan kawan-kawannya. Kita boleh berbeda pendapat soal kepindahan IKN ini, tetapi jika tidak setuju langsung menghina, caci maki bahkan menyamakan dengan binatang, tentu harus segera ditangkap dan diadili, tandas Mukhlis. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita